Yo para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Tier List. Nah, di segmen Tier List kali ini gue mau ngasih lu gitu kan Tier List atau ya lebih tepatnya sih anime ya, yang punya tema lu punya duit, lu punya kuasa. Yang pertama ya jelas gitu kan, Make You Black Company. Nah, anime ini gue yakin udah banyak banget yang tahu karena ya anime ini adalah anime isekai. Tapi ya gue yakin gitu, nggak semuanya tahu karena ya animenya kurang terkenal dan udah cukup lama juga. Karena ya setahu gue anime ini rilis itu sebelum zaman-zaman COVID tuh, sebelum zaman-zaman pandemi. Jadi ya kemungkinan dikit lah yang nonton anime ini. Ditambah ya Make You Black Company itu anime isekai yang beda dari anime isekai yang lain. Karena ya temanya lu punya uang, lu punya kuasa gitu loh. Dan buat lu yang belum nonton anime ini, gue saranin sih nonton ya. Karena ya ini salah satu anime isekai anti-mainstream yang mengangkat tema Black Company atau perusahaan gelap yang jarang diangkat sama anime-anime lain. Ditambah ini anime isekai loh. Lu kan pada suka anime isekai itu kan. Apalagi komedi yang dikasih juga bagus gitu kan. Walaupun bisa gue bilang ya itu sebenarnya bukan komedi ya. Tapi ya kehidupan pekerja Black Company yang dibalut sama komedi. Dan kalau disuruh nilai menurut gue ya Make You Black Company itu ratingnya 8 dari 10. Karena ya bisa ngasih kita pemahaman soal Black Company tapi ya nggak serius banget gitu. Karena ya dibalut sama komedinya yang cukup kena. Kedua ya anime dengan judul Hugo Keiji Balance Unlimited. Nah kalau anime ini gue yakin hampir semua orang tahu gitu kan. Karena ya pas pertama kali rilis ini anime dibahas di mana-mana, apalagi soal MC-nya yang bernama Daisuke yang kaya dan suka flexing akan kekayaannya itu. Ditambah ya di setiap akhir episode pasti dikasih lihat tuh kan berapa banyak duit yang dia keluarin selama satu episode itu. Dan ia benar-benar flexing banget dah Daisuke ini. Tapi ya yang gue suka dari anime ini walaupun flexing gitu kan, dia bukan cuma flexing nunjukin seberapa kaya dia, tapi juga kekayaannya itu dipakai buat nangkep penjahat, menyelesaikan kasus, nangkep teroris. Jadi ya duitnya itu bukan dihamburin secara cuma-cuma gitu kan, bukan buat hal-hal nggak penting, walaupun ya ujung-ujungnya flexing juga sih. Dan saran gua gitu kan, yang belum nonton anime ini, lu bisa nonton anime ini cuk, asli ini anime tuh seru banget buat gua. Dibilang misteri sih misteri, tapi ya nggak mikir-mikir banget lah. Nggak kayak Steins Gate, Conan, atau seri-seri lain yang emang kita disuruh mikir gitu loh. Karena ya semua masalah di seri ini bisa diselesaikan make duit. Intinya lu punya duit, lu punya kuasa. Anime ketiga yang mau gue kasih adalah See the Money of Soul Possibility Control. Salah satu anime action dengan tema anti-mainstream gitu kan menurut gue. Karena semakin banyak duit lu, semakin kuat juga power lu di anime ini. Yang berarti ini anime bukan cuma lu punya duit, lu punya kuasa gitu, tapi lu punya duit, lu makin OP. Dan sesuai judul animenya, See Control the Money of the Soul and Possibility Control. Yang berarti temanya adalah kontrol. Kontrol kayak apa sih yang dimaksud gitu kan di anime ini? Yang jelas ya mengontrol kekuatan dengan acuan. Dan kalau ditanya apakah MC-nya kaya? Jawabannya enggak kaya gitu loh. Tapi dia ngumpulin duit dari setiap game yang dia mainin sampai dia jadi kaya. Dan kayak yang gue bilang tadi, di anime ini lu punya duit, lu makin OP. Jadi ya semakin kaya si MC, semakin kuat juga MC-nya. Dan saran gue buat yang belum nonton, mending nonton sih. Karena ya selain temanya yang anti-mainstream, ceritanya juga nggak kayak anime-anime lain gitu. Soalnya ya anime ini itu perpaduan antara dunia supernatural yang abstrak gitu kan, unsur modern, unsur bisnis, dan keuangan. Yang kalau lu penasaran ya mending nonton sih. Anime selanjutnya yang pengen gue kasih adalah Gyakyo Burai Keiji series. Jujur ini series banyak gitu, makanya gue sebut series aja ya. Nah kalau anime ini gue yakin dikit sih yang nonton gitu. Karena anime ini tuh anime jadul dan grafisnya yang kurang banget lah. Tapi mengingat anime ini diproduksi studio Madhouse, udah jelas ini anime cukup berat gitu. Karena kebanyakan anime yang diproduksi studio Madhouse ya lumayan berat lah. Kayak Death Note, Monster, Kiseiju, Overlord, dan lain-lain. Nah, Gyakyo Burai Keiji ya nggak jauh beda gitu. Salah satu anime berat yang diproduksi Madhouse dengan tema yang mirip banget lah kayak Squid Game. Tapi anime ini ada sebelum Squid Game ada. Jadi ya bisa gue bilang mungkin Squid Game itu terinspirasi dari anime ini yang soal game gitu loh. Game-game kematian. Dan kalau lu kalah dalam game ini ya lu bakal mati, intinya begitu. Tapi ya bukan cuma itu, dalam anime ini lu juga punya duit, lu punya kuasa gitu. Karena ya yang mengatur gamenya itu kan orang paling kaya di Jepang tuh kalau dari ceritanya, yang butuh hiburan karena dia bosan gitu loh, gabut gitu. Dia butuh sebuah game dan dia buatlah itu game, dan playernya adalah orang-orang yang minjem duit dari perusahaan pinjol yang dibikin sama orang kaya itu. Dan
selain minjem duit, yang jelas ya playernya itu nggak sanggup bayar lah, nggak sanggup bayar utang-utangnya itu. Dan kalau playernya bisa menang, maka ya semua utangnya itu bakal dilunasin. Tapi kalau kalah ya is dead. Dan ya ini kan benar-benar gitu. Kalau lu punya duit, lu punya kuasa. Karena ya orang yang nggak punya duit cuma bisa ngikutin kata-kata orang yang punya duit doang. Dan buat gua, ini salah satu anime yang bagus buat diikutin. Selain cerita dan temanya yang anti mainstream, banyak pelajaran soal manusia di dalam anime ini. Kayak sifat asli manusia pas kepepet, ditipu, kalah dalam permainan, dan lain-lain. Semuanya benar-benar digambarkan secara jelas di anime ini. Dan saran gue sih ya, buat yang tertarik aja nih, mending nonton anime ini. Karena gue tahu nggak semua orang itu bisa nonton anime kayak gini. Entah itu karena ceritanya yang terlalu berat, atau karena grafisnya yang emang jadul aja, atau mungkin ya karena lu nonton anime cuma pengen santai-santai aja, nggak pengen mikir sesuatu hal yang berat kayak anime ini. Jadi ya buat yang tertarik aja, lu nonton anime ini. Anime selanjutnya yang pengen gue kasih adalah One Oats. Nah ini salah satu anime favorit gue juga gitu kan, tentang cuan dan sport. Dan ya anime ini punya tema lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi ya nggak sepenuhnya juga sih, karena ya One Oats itu lebih fokus ke MC-nya, yang setiap kali dia bikin lawannya out ya kan, di permainan baseball dia bakal dapat duit. Jadi ya duitnya itu bukan dari setiap permainannya tuh, tapi dari setiap player yang bisa dia bikin out di dalam permainan. Dan jujur anime ini cukup asik dan menarik buat gua, karena ya beda dari anime sport kebanyakan gitu kan, yang nakama power banget gitu loh. Dan di anime ini gitu kan, kita dikasih realitas soal beratnya jadi pemain olahraga. Kita ngelihat gitu kan, jadi pemain bola, pemain baseball, pemain basket atau yang lainnya itu enak gitu loh. Tapi One Oats ngasih kita tamparan keras, tidak seindah itu anak muda. Jujur waktu awal gue baca premisnya gue nggak begitu tertarik, karena ya ini gabungan psikologikal dan sport gitu, yang di otak gue kayak anjir, dua genre ini mana masuk kalau digabungin gitu loh. Tapi ya semakin gue ikutin, gue semakin nonton, semakin tertarik gue sama ceritanya. Dan waktu itu gue lagi gila-gilanya sport juga kan, dan semua anime sport gue ikutin sampai akhirnya ya gue nemu One Oats ini. Dan pas gue nonton One Oats, gila sih ini anime. Berani banget loh menguak sisi gelap dari dunia olahraga yang gak fair sama sekali. Dan saran gue buat yang belum nonton ya, mending lu nonton anime ini, karena asli ini anime satu-satunya anime sport dengan tema psychological, bisnis, dan percuanan. Dan kalau lu udah nonton ya, siapa tahu lu mau rewatch lagi. Dan buat gua sih ya ini gak berat-berat banget gitu, jadi cocok lah buat ditonton sama semua kalangan. Tapi ya ini menurut gua aja, kalau anime ini gak terlalu berat lah. Anime selanjutnya yang pengen gua kasih adalah Babylon. Nah ini salah satu anime anti mainstream juga, karena punya tema soal bunuh diri itu baik atau tidak. Dan tema tersembunyinya yaitu lu punya duit, lu punya kuasa. Sumpah ini anime tuh berat banget cuk. Asli, nggak cocok buat semua kalangan. Apalagi orang yang nonton anime cuma buat nyantai doang. Saran gue, lu jangan pernah nonton anime ini. Karena di setiap episode yang kita bakal disuruh mikir gitu loh. Tapi ya walaupun berat, gue berani jamin, buat lu yang mau nonton, lu bakal dapat banyak pembelajaran hidup di anime ini. Dan di anime ini emang gitu kan menyelidiki kasus soal bunuh diri. Tapi kenapa orang itu bunuh diri? Ya pasti ada hubungannya sama cuan dan kehidupan sosial. Dan Babylon itu juga ngasih tahu kita cara bertindak tikus-tikus berdasi, koruptor, orang yang suka nyogok itu kayak gimana gitu. Itu semua dikasih tahu di anime ini. Dan ya semuanya benar-benar dibahas lah di anime ini, yang jadiin anime ini salah satu anime dengan tema paling jarang, yaitu politik. Dan kalau udah ngebahas politik, lu tahu kan? Iya, nggak salah lagi. Lu punya duit, lu punya kuasa. Dan kita udah sering ngeliat itu di dunia nyata, walaupun nggak semuanya ya. Cuma oknum-oknum tertentu aja yang dimana memanfaatkan lu punya duit, lu punya kuasa. Anime selanjutnya yang pengen gue kasih adalah High Card. Nah ini juga salah satu anime yang menurut gue cukup menarik. Tapi ya kalau dibilang tema animenya itu lu punya duit, lu punya kuasa, enggak juga sih. Karena ya kata-kata lu punya duit, lu punya kuasa itu cuma berlaku buat bos dari perusahaan MC-nya bekerja. Jadi bosnya itu punya kekuatan yang dimana duitnya itu bisa ditukar sama hal apapun yang nilainya setara. Jadi semakin banyak duit bosnya ya semakin OP bosnya. Contohnya bosnya itu bisa dapat rudal, bazooka, helikopter gitu loh. Dengan cara apa? Nukar duitnya menggunakan kekuatannya. Dan karena nilainya setara, berarti lu harusnya tahu kan seberapa kaya bosnya itu, karena bisa dapat helikopter, rudal, bazooka, dan yang lainnya. Yang berarti bosnya itu lu punya duit, lu punya kuasa, lu punya duit, lu makin OP. Dan saran gue sih yang belum nonton High Card ya nonton. Menurut gue cukup menarik kok juga ceritanya, walaupun ya temanya nggak
terlalu lu punya duit, lu punya kuasa lah. Tapi ya setidaknya anime ini salah satu anime yang menurut gue cukup menarik untuk ditonton lah. Anime selanjutnya dan anime terakhir yang pengen gue kasih adalah Tomodachi Game. Nah ini anime terakhir dengan tema lu punya duit, lu punya kuasa. Yang ya mungkin selama di anime orang sadarnya ini soal permainan atau game pertemanan lah. Tapi kalau lu sadar, game ini itu dibikin karena keinginan orang-orang kaya yang butuh hiburan gitu, yang gabut, makanya dibuatlah ini game. Dan gua nggak bisa ngomong banyak sih karena ya takut ke spoiler aja. Soalnya gua udah baca manganya sampai chapter terakhir, cok. Yang jelas ya Tomodachi Game dibikin buat muasin hasrat orang-orang kaya yang pada bosan, pada gabut gitu loh, dengan cara minjemin duit ke salah satu playernya. Jadi satu player gitu kan, ada yang minjem duit tuh dan dia bakal ngejual temen-temennya itu buat mainin suatu game, dan yang kalah yang bakal menanggung semua utangnya. Dan cara melunasi utangnya ya harus menyelesaikan gamenya itu. Dan buat yang belum nonton, saran gue sih nonton ya, karena ya menurut gue anime ini menarik banget gitu loh buat diikutin. Mulai dari cara berpikir MC-nya, cara MC-nya bertindak, keputusan si MC, dan yang paling penting ya, ini salah satu anime dengan tema game. Walaupun gamenya ya kayak game judi gitu loh. Judi beneran sih ya. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat pembahasan video kali ini. Gimana menurut lu nih, Cuk? Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok, Cuk, buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.